Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan surah An-Nisa perlu diketahui setiap muslim. Quran surah An-Nisa adalah surah keempat dalam Al-Quran yang terdiri dari 176 ayat dan merupakan surah Madaniyah. Surah ini dinamakan An-Nisa, yang artinya perempuan karena banyak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Quran surat An-Nisa menjadi surah yang paling mendalam dalam pembahasannya terkait perempuan dibanding dengan surah-surah lainnya. Melalui Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan perempuan, seperti hukum-hukum pernikahan, warisan, hak dan kewajiban dalam keluarga, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan sebagainya. Selain itu, surah ini juga mengandung berbagai hukum sosial dan etika yang berlaku dalam masyarakat muslim pada saat itu dan hingga kini. Kandungan surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surah yang berisi sejumlah peraturan dan hukum penting dalam agama Islam, termasuk hukum keluarga, hukum perang, dan prinsip-prinsip keadilan. Berikut isi kandungan dari Quran surat An-Nisa. 1. Hukum keluarga dan warisan. Surah An-Nisa membahas berbagai aspek hukum keluarga, termasuk masalah poligami, mahar, dan warisan. Ini mencakup kewajiban para waris dan prinsip-prinsip hukum warisan, faraid. 2. Hukum perkawinan. Surah ini juga memberikan panduan mengenai perkawinan, cara memperlakukan istri, dan peraturan hidup suami istri. 3. Kewajiban manusia terhadap Allah. Surah An-Nisa berbicara tentang kewajiban manusia terhadap Allah, termasuk larangan syirik, bersekutu dengan Allah, dan keburukan orang munafik. Kandungan nomor 4 selanjutnya adalah dasar-dasar pemerintahan. Surah ini mencakup dasar-dasar pemerintahan dalam Islam, memberikan pedoman untuk tata cara menjalankan masyarakat dengan adil. Nomor 5. Siasat dan adab perang dalam Islam. Surah An-Nisa juga berisi informasi tentang taktik dan etika perang dalam Islam, serta kewajiban berhijrah, migrasi, dan mengerjakan salat. 6. Kewajiban berlaku adil. Surah ini menekankan pentingnya berlaku adil dalam hubungan sosial dan hukum. 7. Pelanggaran orang-orang Yahudi. Surah An-Nisa mengulas pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang Yahudi dalam konteks sejarah Islam. 8. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihi salam. Terdapat pula pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihi salam, menjelaskan posisi dan peran beliau dalam ajaran Islam. Selain surat An-Nisa, terdapat satu surat lain yang banyak membahas perkara yang berkaitan dengan perempuan, yaitu surat At-Talaq. Surat At-Talaq bahkan dijuluki sebagai surah An-Nisa As-Sughra atau surah An-Nisa kecil. Berikut adalah keutamaan surah An-Nisa yang kami rangkum dari berbagai sumber. 1. Surah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ibnu Mas'ud membacakannya ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian sahabat yang salih itu membacakan surah favoritnya yakni An-Nisa. Saat sampai ayat ke-41, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya berhenti. Ketika ditengok, Ibnu Mas'ud mendapati mata Rasulullah berlinang air mata. Kisah tersebut juga diabadikan dalam sebuah hadits berikut. Utsman bin Abu Syaibah dan telah menceritakan kepada kami Haf bin Ziyad dari Al-Amasi dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacakan kepadaku surat An-Nisa. Aku katakan, apakah aku akan membacakan kepadamu sementara Al-Quran turun kepadamu? Beliau bersabda, aku senang untuk mendengarnya dari selainku. Abdullah berkata, kemudian aku membacakan Al-Quran kepadanya hingga sampai pada firman-Nya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, apabila kami mendatangkan seseorang saksi, Rasul. An-Nisa 41. Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata. Hadis Sunan Abu Dawud.
2. Surat yang dibaca Nabi Muhammad ketika sholat malam. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah sholat diketahui pernah membaca surah An-Nisa. Hal ini sebagaimana hadis berikut ini telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amru bin Murrah dari Abu Hamzah bekas budak Al-Ansyari dari seorang laki-laki dari Bani Absi dari Hudzaifah bahwa dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Lalu dalam sholatnya itu, beliau membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, atau Al-An'am. Hadis Sunan Abu Dawud. 3. Menghilangkan kejelekan sebagaimana api membersihkan karat besi. Dari Adi bin Sabit ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid menceritakan dari Zaid bin Sabit tentang ayat, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Quran Surat An-Nisa ayat 88. Zaid berkata, sepulangnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Uhud, di antara mereka terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian mereka mengatakan, perangi mereka. Sementara sebagian lainnya mengatakan, jangan. Lalu turunlah maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. An-Nisa ayat 88. Zaid berkata, ayat ini menjadi pelipur lara. Zaid berkata, ayat ini juga dapat menghilangkan kejelekan sebagaimana api membersihkan karat besi. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadits Jami, At-Tirmidzi. 4. Ayat terakhir An-Nisa adalah ayat yang mencukupi. Dari Abu Ishaq dari Al-Bara, ia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, mayit yang tidak punya anak dan orang tua. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, ayat Syaif, ayat terakhir dari surat An-Nisa, sudah mencukupimu. Hadis Jami, At-Tirmidzi. 5. Ayat yang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Salah seorang sahabat Nabi yang salih yakni Ibnu Mas'ud mengungkapkan bahwa ia menyukai 5 ayat dalam surah An-Nisa yang melebihi dunia dan seisinya. Kisah tersebut diabadikan dalam sebuah hadis sahih berikut ini. Dari Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya di dalam surah An-Nisa ada 5 ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kalimat ayat yang dimaksud adalah An-Nisa, ayat 31, An-Nisa, ayat 40, An-Nisa, ayat 48, An-Nisa, ayat 64, An-Nisa, ayat 110. Al-Mustadrak, Al-Syahihain. 5 ayat istimewa dalam Quran Surat An-Nisa menurut Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud, pernah berkata, sesungguhnya di dalam surat An-Nisa ada 5 ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Berikut adalah 5 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. In tahtanibu kabaira matun hauna, anhu nukafir, angkum sayiatikum wa nudilkum mudhalan karima. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Ayat 40. Innallaha la yadhlimu mitskala dzarrah wa intaku asanata yudaiha wa yuti min ladunhu ajran ngadhima. Artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman ngadima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh
dia telah berbuat dosa yang besar. Ayat 64. Wa ma arsalna bir rasulin illa liyutha bi'idznillah. Walau annahum izdalamu anfusahum jauka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ayat 110. Wa may yamal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para pendengar sekalian, setelah kita sama-sama mendengarkan keutamaan surah An-Nisa, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini membawa berkah dan manfaat. Sungguh, surah An-Nisa seperti petunjuk lengkap, membimbing kita dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari hubungan keluarga, keadilan sosial, hingga petunjuk bagi kaum perempuan. Dengan mengamalkan kandungannya, insya Allah kita bisa menjalani hidup lebih baik dan berakhlak mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe ke channel ini untuk khazanah Islam yang lebih luas. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.